Setiap manusia pasti memiliki yang namanya emosi, dan seringkali emosi itu terkadang bisa tidak terkendali dalam hidup kita. Marah memiliki makna perasaan sangat tidak senang, baik karena dihina ataupun diperlakukan tidak sepantasnya. Marah juga memiliki persamaan berang atau gusar. Marah merupakan suatu ekspresi yang wajar dari penyampaian emosi. Emosi sendiri dapat menimbulkan rasa sedih, senang, khawatir, cinta, bahkan amarah. Nah, jadi bolehkah kita marah? Kalau kamu pernah merasakan yang namanya marah, kamu tepat untuk menyaksikan video ini. Dengarkan dari awal hingga akhir agar kamu bisa memahaminya. Yuk, saat ini saya mengajak kamu, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana hari ini kami bisa menikmati hari-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberi kami kesehatan, kekuatan iman. Bapa, sebentar juga kami akan belajar tentang arti marah menurut Alkitab. Dan biarlah kami mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah mereka mendengarkan dan mengetahui. Bapa, biarlah saat ini ku butuh urapan-Mu ya Bapa. Apa yang keluar dari mulutku dan hatiku itu terjadi atas segala hikmat daripada Engkau. Berkati ya Tuhan, buat apa yang kami pelajari hari ini. Biarlah semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema yang saya ingin bicarakan yaitu tentang emosi atau marah. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui tentang emosi atau marah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini terdapat di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Jadi, ayat yang baru saya bacakan mengandung arti bahwa marah itu boleh saja. Tetapi yang tidak boleh itu yaitu karena marah hingga berbuat dosa atau membawa kepada dosa. Mengapa orang menjadi marah? Orang menjadi marah karena disakiti, dilecehkan, tidak dihargai, dikecewakan, dirugikan, dan sebagainya. Sehingga timbal satu keinginan untuk melakukan tindakan yaitu balas dendam. Merusak, menyakiti, yang akhirnya mengakibatkan perpecahan, permusuhan, atau rusaknya hubungan. Nah, inilah yang kemarahan yang dimaksud membawa kepada dosa. Lalu, jangan menyimpan kemarahan berlarut. Firman-Nya mengingatkan bahwa bila menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam, masih menyimpan kemarahan. Segera selesaikan. Seringkali dalam keadaan kemarahan, emosi tidak terkendali, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar, tidak sopan dari mulut kita sendiri. Bahkan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang membawa kita kepada dosa. Paulus tidak pernah marah ketika ia dihina, difitnah, dimusuhi, diperlakukan dengan semena-mena, direndahkan oleh orang lain. Namun, ia marah besar ketika melihat ada orang yang memalsukan, memutarbalikkan kebenaran Injil Kristus. Kemarahan yang tidak membawa kepada dosa demi kebenaran. Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan telah mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami sertai kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia."
Anda bisa membuka ayat ini di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Nah, dari sini Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus. Paulus sangat marah karena ada orang yang memberitakan Injil lain sampai ia mengatakan terkutuklah dia. Mengapa? Karena ia ingin menjaga kemurnian Injil Kristus, tidak dicampur atau ditambah-tambahkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Mau marah? Ingatlah, apabila menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Nah, demikianlah tentang kemarahan. Jadi saat ini, apabila kamu ada menyimpan dendam atau emosi, bawalah serta di dalam doa kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Cukup sampai di sini penyampaian saya yang singkat ini. Saya berharap kamu bisa mengerti dan memahaminya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah kami belajar Tuhan untuk meredam segala emosi kami, kemarahan kami. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu selalu. Tuhan, hari ini apapun segala kegiatan dan pekerjaan yang kami lakukan, biar sertai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa tetap tenang dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dan biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun langkah kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami tetap bersandar di dalam Engkau selalu. Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan apapun yang kami lakukan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, biarlah tetap Tuhan menjadi sandaran dalam hidup kita. Apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kamu. Tuhan memberkati kamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.